Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi atau mau memberi edukasi produk STE yang keluaran terbaru tahun 2024 ya. Ini CPU POM ini support pompa AC DC sebenarnya, tapi ini kebetulan saya memberi contohnya yang bila mana ada customer atau yang mau via pompa untuk servis misalkan ya, untuk servis atau lebih senang menggunakan soket model molek untuk pompanya ya. Jadi pengertiannya, CPU ini kecil ya, dimensinya ini cuma 11,5,5. Jadi lebarnya itu 11, jarak antar baut ini 10,5 ya. Jarak antar baut untuk ke CPU itu 10,5. Bila mana untuk servis CPU yang model lama itu bisa ya, standar gitu ya. Tapi cuma atasnya aja, baut duanya gitu ya. Jadi CPU ini sebenarnya support AC DC, tapi ini saya bahasnya fokus untuk pompa AC ya. Bila mana untuk pompa AC ya, tampilannya seperti ini. Ini lebih kompleks komponennya ya, tapi kenapa dibuat lebih kecil, karena ya emang ingin membuat ciri khas ya. Terus apa namanya, biarpun kecil ini komponennya maksimal ya, maksimal yang dibutuhkan untuk kebutuhan. Ini kan cuma support pompa AC DC, support display, displaynya support segmen gitu ya. Tapi ini tuh power supply-nya support trafo ya. Trafo misalkan pakai yang 3 ampere itu, pakai untuk menyalakan CPU itu bisa langsung dari adaptor menggunakan AC halus ya, atau 12 volt CT 12 volt gitu ya, itu bisa. Tapi kalau mau menggunakan adaptor jadi atau adaptor yang standar untuk rumahan, bisa juga lewat sini ya. Ini pun nanti saya edukasinya lewat sini aja, lewat adaptor ini, tapi adaptor yang 12 volt 3 ampere gitu ya. Kita lihat pin-pinnya ya. Ini untuk pompanya, misalkan pompa AC. Jadi pompanya di sini, di 2 pin ini ya, negatif positif ya. Ini kalau pompa bolak-balik nggak apa-apa. Terus untuk power pompanya, karena pompanya itu AC, jelas powernya PLN ya, dari sini ya. Ini biarpun ada 3 pin, tapi fungsinya itu cuma 2, pinggir kiri dan kanan ya. Terserah positifnya mau di kiri atau di kanan, kalau PLN nggak apa-apa gitu ya. Terus ini switch nozzle, switch otomatis nozzle. Bila mana diterapkan atau diaplikasikan, ini ada fasilitas untuk soket switch nozzle ya. Terus ini untuk sensornya standar, hampir 90% ya dipakai POM ini Indonesia menggunakan model ini ya. Ini urutannya. Di sini pun ada tag tulisannya ya, tapi saya bacakan aja. Sebelah kiri sekali ini yang pin 3, ini negatif, ini sinyal tengah, ini positif sensor ya. Ini negatif sensor, ini positif sensor, tengahnya data. Jadi kalau urutan di sensor yang sering digunakan POM ini, itu urutannya hitam, kuning, merah gitu ya. Hitam, kuning, merah gitu. Kalau switch nozzle ini kebolak-balik nggak apa-apa. Tapi kalau sensor kebalik nggak bakalan fungsi sensornya ya. Terus ini soket standar untuk soket display ya. Cuma itu aja ya. Coba kita nyalakan. Kita pasang dulu segmennya ya. Display segmennya kita pasang.
Kita pasang udah ya. Kita siapkan power supply-nya. Saya menggunakan power supply seperti ini untuk menyalakan. Ini hanya untuk edukasi ya. Ini di keterangannya 12 volt 3 ampere ya. Oke, kita coba nyalakan ya. Keterangannya di awal itu ada pompa BBM 2024 gitu ya. Oke, ini udah nyala. Terus apa namanya? Ini support segmen ya. Kebetulan segmennya yang nyala itu putih warnanya ya. Terus kita coba kulik kodenya ya, kode settingnya ya. Kode settingnya itu 123 standar lah, standar banyak di pasaran ya. Lihat total yang dikeluarkan ya, antara rupiah dan liternya tersedia ya. Liternya berapa liter, RP-nya itu menunjukkan nominal uangnya gitu ya. Oke, terus kita ke 321 apa? 321 tes pulser. Tes pulser itu biasanya kalau pas nginstal pertama kali itu untuk membuang angin itu menggunakan cara 321 atau tes pulser ya, untuk putar balik BBM ya. Terus 1001 1001 ya, 1001. Edit stok ya. Ini misalkan saya tambah lah tambah 10.000 gitu ya. Ini stoknya jadi 10.000. Terus 1013. Edit kalibrasi ya. Jadi untuk mengepaskan literan standar. 1014 ya. Delay pompa on itu ada angka 2 di LCD kecil, itu artinya 2 detik ya. Berarti berapa lama Anda ingin pompa nyala setelah tekan off ya. Misalkan itu 2 berarti 2 detik. Kalau pengen lebih lama 5 detik gitu ya. Kalau 1 berarti 1 detik langsung nyala gitu aja. 1015. Edit harga BBM ya. Ini standar programnya 9.500. BBM sekarang kan udah di atas 10.000 ya. Jadi untuk edit harga, caranya yang posisi begini langsung masukkan yang harga yang diinginkan gitu ya. Misalkan saya ubah 10.000 ya. Harganya jadi 10.000 di display kecil, di display LCD itu membaca 10.000 ya. 1016. Delay pompa off. Delay pompa off di LCD kecil tertera 25, artinya detik ya. Itu fungsinya bila mana Anda udah melayani customer, nozzle-nya udah terbuka, terus tiba-tiba Anda tutup handle-nya atau kerannya Anda tutup, misalkan transaksi belum selesai, itu bila mana 25 detik lamanya Anda tidak buka lagi, otomatis pompanya mati ya. Itu 1016. 1017 1379. Reset ini ya, untuk mereset ya 1379. Passwordnya standar dari program itu 1234. Setelah begini kalau reset tekan 0 agak tahan. Jadi di total 123 ini kalau misalkan tadi ada, dia jadi kosong ya. Saya rasa cukup ya untuk edukasi CPU Super Mini ini ya. Ini support pompa AC ya.
Tapi kalau customernya ingin support DC, saya rekomendasikan pas booking, karena di e-commerce STE itu nanti ada variasi ya. Saya sarankan booking yang model terminal blok ya. Apa kelebihannya terminal blok? Terminal blok itu yang jelas karena dia jepit ya. Dia lebih kuat. Ampernya pun lebih besar yang model blok ya daripada yang model soket gitu ya. Ini pun kalau pengen digunakan untuk pompa AC DC, caranya kalau AC DC begini. Kalau misalkan AC dulu ya, AC ya tetap adaptor Anda pengen menggunakan trafo atau adaptor ya, adaptor kecil gitu ya. Terus di sini PLN 220, di sini pompa AC, ya gitu aja. Cuma kalau orang misalkan lebih suka dengan soket molek, kalau untuk pompa AC ya booking ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang tahu teknik kalau elektrikal, dia lebih memilih yang model ini, apa namanya, blok terminal jepit ya. Terus kalau kita bahas untuk DC ya, kalau untuk DC caranya gimana? Kalau untuk DC caranya di sini DC power pompa ya, mau dari aki, mau dari adaptor switching, mau dari apapun yang penting DC ya, 12 volt, tergantung pompanya. Pompanya kalau 12 volt ya berarti powernya kan harus 12 volt. Kalau pompanya 24 volt berarti sama, power supply-nya harus 24 volt ya. Terus ini kan power pompa. Kalau untuk DC, ini pompa DC berarti ya. Kalau pompa DC saya sarankan positif sebelah kiri ya. Ini pun power pompa positif sebelah kiri. Terus apa namanya? Untuk ini, untuk apa namanya? Power CPU-nya Anda bisa menggabungkan dari sini. Ada soket dari sini ya, soket sini terus digabungkan ke sini, atau dari sini ke adaptor. Ke adaptornya ini misalkan ini menggunakan aki kan, ini misalkan ke aki ya. Ini juga soket ini ada soket pendek ya, itu kasih ke aki juga sama gitu. Jadi cara jumpernya atau cara memberi voltase CPU-nya ini, kalau ini pompanya sistem DC, ya udah dia gabung aja nebeng dari sini. Tapi mau Anda kasih mandiri nggak apa-apa, terserah. Tapi idealnya, karena emang kan orang membuat DC itu kan kelebihannya biasanya cenderung dibuat kalau padam PLN dia tetap bisa jualan, powernya kan aki gitu ya. Ya ada simpelnya itu adaptor CPU-nya atau power CPU-nya itu nebeng aja dari power pompa, karena dari power pompa itu udah besar ampernya ya. Ampernya besar, voltasenya CPU ini pun support voltase sampai dengan 40 volt ya. Jadi bukan cuma 12 volt. Ini pakai adaptor laptop pun 18 volt nyala. Ini nggak ada yang panas. Karena emang CPU ini support voltase itu sampai dengan 40 voltan gitu ya. Jadi misalkan menggunakan pompa 24 volt nih, terus CPU-nya diambilin power supply dari power pompa 24 volt, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya rasa cukup itu aja ya untuk edukasi atau pembelajaran CPU Super Mini ini. Saya kasih nama CPU Super Mini, produk STE atau Surya Teknik Elektronik di awal tahun 2024. Terus apa namanya? Ini intinya kalau untuk servis itu enak, simple. Ini CPU bisa dikantongin ya. Bisa dikantongin. Terus ini pun nanti versinya itu macam-macam. Ada yang versi simple, ada yang versi passport, ada yang versi edit nama, bisa juga. Tapi pada dasarnya saya hanya mengedukasi ini untuk paket yang paling mungkin ekonomis gitu ya. Itu hanya kemampuannya bisa pompa AC DC terus displaynya segmen gitu ya. Saya rasa kita coba praktek ya. Praktek beli aja tapi secara teori ya. Beli 5.000. Saya loadingnya itu
menggunakan data sama minus saya cocotin ya. Jadi begini cara saya loading ya. Ini udah loading. Cara saya loading ini saya ngesotkan atau mengonslet-ngonsletkan. Nah, udah 5000 dia selesai ya. Mati pompa gitu ya. Itu saya mengesot-ngesotkan negatif sensor sama datanya sensor ya. Jadi kalau di kabel sensor itu kuning sama hitam. Oke, saya rasa cukup. Sampai di situ aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.